warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, kalian baik-baik, sehat-sehat nih di layar juga. Karena lagi pandemi ini tetap terapkan 3M-nya ya, kemana-mana pakai masker, terus cuci tangan, sama jaga jarak kalau kemana-mana. Di layar kayaknya udah tampil semua, tapi ada yang beberapa yang belum masuk ya. Nah, untuk semangatnya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, di layarnya hanya beberapa orang saja. Mungkin yang lain ngabarinnya seperti apa tuh? Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Silakan doa dipimpin oleh Nabila. Iya, Bu. Ayo teman-teman kita berdoa mulai. Saya Bu. Ya, Yuyun, silakan. Nah, jadi hari ini tuh kita belajar pertemuan yang kedua persamaan dasar akuntansinya nih. Di sini kan ada gambar nih. Kira-kira dari kalian tahu nggak ini perusahaan apa? Ya, awal muasalnya Nasalon ini kan salah satu perusahaan jasa nih. Nasalon ini bikin catatan biasa nih sebelum dia memulai untuk catatan persamaan dasar akuntansi ini. Nanti kalian akan membuat persamaan dasar akuntansi seperti ini tabelnya nih ya. Ada tanggal, ada aktiva. Nah, aktivanya itu terdiri dari kas, peralatan. Terus ada pasifa, pasifanya itu ada hutang, ada modal. Terus jangan lupa juga ada keterangan. Nanti di keterangannya itu kalian menulis per transaksinya itu untuk memudahkan kalian saat membuat neraca saldo. Nah, untuk kompetensi yang kedua ini masih sama ya tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, yang kedua ini mempunyai tujuan pembelajarannya. Di dalamnya akan membahas bentuk persamaan dasar akuntansi, transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, serta dari persamaan dasar akuntansi ini akan dibuat laporan keuangan sederhana. Untuk bentuk persamaan dasar akuntansi ini ada harta sama dengan modal, harta sama dengan utang ditambah modal, yang terakhir adalah harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Yang pertama ada setoran modal, yang ini harta bertambah dan modal bertambah. Untuk pembelian harta secara kredit, ini hartanya bertambah berupa apa yang dibeli dan hartanya pun utangnya pun bertambah. Dalam contoh transaksi ini adalah perusahaan PO Travego yang dimiliki Tuan Setra berdiri pada tanggal 1 Januari 2001, memiliki transaksi sebagai berikut. Nah, yang pertama ini tanggal 1 Januari Tuan Setra menanamkan dana tunai sebesar 2 miliar sebagai modal usahanya. Persamaan dasar akuntansi yang terjadi dari transaksi di atas ini adalah mempengaruhi posisi aktiva berupa kas yaitu 2 miliar dan modalnya sebagai modal Tuan Setra bertambah juga sebesar 2 miliar. Artinya posisinya sama, seimbang. Kenapa kasnya bertambah? Karena di sini analisisnya adalah Tuan Setra menyerahkan uang sebagai modal, artinya berarti uang perusahaan bertambah sebesar 2 miliar dan di sisi lain modalnya pun bertambah. Pada gambar yang dilihat di layar ini adalah contoh dari laporan keuangan atau financial report. Nah, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Untuk laporan keuangan sendiri yaitu
kondisi finansial suatu perusahaan dalam periode tertentu. Informasi mengenai kondisi finansial tersebut nantinya akan berguna oleh pihak-pihak yang membutuhkan, seperti pihak manajemen, investor, kreditor, hingga pemegang saham yang menilai kinerja perusahaan dan menentukan langkah apa yang harus diambil setelahnya. Sesuai SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan itu terdiri dari 5 laporan. Dari kelima jenis laporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sederhana, persamaan dasar akuntansi ini yang digunakan hanya 3. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, laporan perubahan modal atau statement of owner equity. Serta yang ketiga yaitu laporan neraca atau disebut dengan balance sheet. Kira-kira dari tayangan materi yang udah di-share di LMS, terus tadi juga sudah Ibu share, kira-kira ada yang mau bertanya nggak tentang materi yang tadi? Saya, Bu. Ya, Diana. Kalau misalnya beli HP secara kredit, itu piutang atau utang ya? Bertambah. Oh ya. Ya, makasih ya Diana sudah bertanya tentang materi yang tadi. Kira-kira sebelum Ibu menjawab nih ya anak-anak ya, ada yang mau coba menjawab tidak? Saya, Bu. Ya, Nabila. Sepertinya itu pengaruh ke hutang ya, Bu. Silakan ngerjain soalnya dulu ya. Dikasih waktu 10 menit. Mau memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan Rakni. Kesimpulannya itu salah satu bentuk persamaan dasar akuntansi itu, Bu, ada kata tanggungan modal ditambah utang. Dalam keuangan itu ada 5 Bu, hanya yang digunakan dalam laporan keuangan itu sederhana, hanya 3, yaitu laba, rugi, perubahan modal, dan neraca, Bu. Nah, materi minggu depan itu tentang kelanjutan persamaan dasar akuntansi. Jadi kalian nanti membuat tabel. Tabel itu nanti lebih banyak transaksinya, lebih banyak jenis-jenisnya. Terus nanti setelah dibuat persamaan dasar akuntansi yang tadi ada aktiva, lalu ada misalkan perlengkapannya, peralatannya, terus utangnya berapa, modalnya berapa. Nah, nanti sudah dibuat tabelnya, dibuat laporan keuangan yang ada 3 itu. Ada laba rugi, perubahan modal, sama neraca. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 3M-nya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.